Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hida Laila Irsyadina, NPM 1913053022. Saya dari kelas PGSD semester 4C. Di sini saya ingin menjelaskan materi PKN tentang kekuasaan dan politik. Subbab pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan untuk anak kelas 4 sekolah dasar dengan kurikulum KTSP. Berikut adalah materi tentang pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Mari simak baik-baik ya. Di dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota, dibentuk pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Agar kamu mengenal tentang desa dan pemerintahan desa, berikut ini terdapat beberapa pengertian sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Apa sih itu desa? Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam setiap pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan apa sih yang dimaksud dengan pemerintahan desa? Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pemerintahan desa? Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kemudian adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Desa merupakan otonomi asli yang sangat sederhana dalam upaya pengembangan otonomi daerah. Oleh karena itu, desa memerlukan perhatian yang seimbang dari pemerintahan daerah. Dengan terwujudnya otonomi desa yang kuat, maka akan berpengaruh besar terhadap perwujudan otonomi daerah. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Dalam hal ini adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Yang kedua yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asli usul daerah. Yang ketiga yaitu tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Nah, adik-adik kelas 4 SD, ada yang tahu tidak bagaimana sih kehidupan di desa itu? Salah satu ciri kehidupan desa yaitu penduduknya relatif sama, di antaranya dalam hal pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan latar belakang budaya. Di desa, penduduknya masih mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong. Kegiatan warga desa sering diwarnai dengan kegiatan budaya. Pada umumnya, masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani, termasuk juga sebagai peternak. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Ayo ikuti lagu berikut ini dan bernyanyi bersama. Desaku yang ku cinta
Dalam pemerintahan desa terdapat unsur dan susunan. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah adanya kepala desa. Kepala desa merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Seorang kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa atau pilkades. Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan berikutnya. Nah, adik-adik, adapun syarat-syarat menjadi kepala desa yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok yang sebagaimana diatur di dalam agamanya. Syarat yang kedua yaitu setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah. Syarat yang ketiga yaitu berumur sekurang-kurangnya adalah 25 tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan KTP atau kartu tanda penduduk. Syarat yang selanjutnya yaitu adalah sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter pemerintah. Kemudian, syarat yang selanjutnya yaitu berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Yang selanjutnya yaitu terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Kemudian, bersedia menjadi calon kepala desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Nah, kepala desa ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai beberapa kewajiban. Di antara kewajiban-kewajiban kepala desa yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban yang keempat yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban sosial. Kewajiban yang kelima yaitu melaksanakan kehidupan demokrasi. Yang keenam yaitu melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itulah di antara dari beberapa kewajiban-kewajiban kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama menjabat. Nah, selain kewajiban-kewajiban tersebut, kepala desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Nah, adik-adik, setelah kita membahas tentang pemerintahan desa, kali ini kita akan membahas tentang pemerintah kelurahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelurahan? Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dan bertanggung jawab kepada camat. Susunan organisasi kelurahan terdiri atas lurah, sekretaris kelurahan, dan seksi-seksi. Keuangan kelurahan bersumber dari APBD kabupaten atau kota yang sudah dialokasikan pemerintahan daerah. Lurah memiliki beberapa tugas pokok, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun dan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya. Yang ketiga yaitu melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Yang keempat yaitu memelihara terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Nah, adik-adik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pemerintahan kecamatan. Nah, perhatikan skema berikut ini ya. Dalam pemerintahan kecamatan terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah camat, yang kedua adalah sekretaris kecamatan, dan yang ketiga adalah seksi-seksi. Camat sendiri ini bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh seorang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sedangkan sekretaris kecamatan ini memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan. Dan yang terakhir yaitu adalah seksi-seksi, yaitu bertugas membantu camat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan kecamatan? Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat.
Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Dengan demikian, wilayah kecamatan lebih luas dibandingkan wilayah desa atau kelurahan. Camat merupakan jabatan tertinggi dalam pemerintahan kecamatan. Camat diangkat dari pegawai negeri sipil atau PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu adalah sekretaris kecamatan. Nah, sekretaris kecamatan ini diangkat dari pegawai negeri sipil atau PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan sekretaris kecamatan dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah atas usul camat. Baiklah, itu tadi merupakan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.